Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Amelia dan rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, Roger A. Kaufman mengemukakan bahwa perencanaan itu adalah suatu proyeksi atau perkiraan tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Perencanaan itu juga sering disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan itu berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan tersebut. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam bentuk silabus. Maka ringkasnya, RPP adalah rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa KD dalam satu kali pertemuan. Ruang lingkup RPP ini paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa RPP ini harus berupa kegiatan konkret atau nyata setapak demi setapak yang dilakukan oleh guru di kelas dalam mendampingi peserta didik. Satu hal yang amat penting bahwa dalam penyusunan RPP ini harus berfokus pada peserta didik, sedangkan guru berperan sebagai pendamping atau fasilitator. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran sebagai teknologi. Nah, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi ini yaitu perencanaan pembelajaran dengan menggunakan teknik-teknik serta penggunaan teknologi yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori konstruktif yang dapat memberikan solusi terhadap problem atau masalah pengajaran yang timbul di dalam dunia pendidikan. Nah, di gambar di situ ada contoh dari penggunaan pembelajaran sebagai teknologi, yaitu seorang guru sedang mengamati atau mengajarkan kepada siswa cara menggunakan laptop atau komputer dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Nah, suatu sistem ini adalah menyusun perencanaan pembelajaran dengan menetapkan strategi, model, pendekatan, metode, alat, serta sumber dan prosedur yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu ini yaitu perencanaan pembelajaran merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan, pengajaran, dan teori-teori yang berkembang, serta strategi pengajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses. Nah, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses ini yaitu pengembangan pembelajaran secara sistemik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran untuk menjamin suatu pembelajaran. Dalam perencanaan ini dilakukan analisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistemik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi
pelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Amelia. Jadi, materi selanjutnya yaitu rasionalisasi perlunya perencanaan pembelajaran. Nah, lalu, untuk apa upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan? Itu yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, kita dapat memperbaiki kualitas pembelajaran kita dengan cara membuat desain pembelajaran yang di dalamnya sudah terdapat tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah disusun dengan sedemikian rupa. Lalu yang kedua, dalam merancang perencanaan pembelajaran, kita memerlukan pendekatan sistem. Maksudnya ialah dalam merencanakan pembelajaran, kita menggunakan pendekatan sistem karena dengan menggunakan pendekatan sistem ini akan berpeluang besar untuk mengintegrasikan semua variabel pembelajaran. Yang ketiga yaitu perencanaan desain pembelajaran ini mengacu pada bagaimana seseorang itu belajar. Maksudnya, dalam merancang perencanaan pembelajaran, biasanya rancangannya itu bergantung pada pendekatan si perancangnya, entah itu bersifat intuitif ataupun ilmiah. Lalu yang keempat, dalam menentukan desain pembelajaran mengacu pada siswa perorangan. Maksudnya, seperti yang kita ketahui, setiap kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Makanya, dalam menentukan desain pembelajarannya ditujukan pada siswa individu atau perorangan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan antar siswa yang membuat siswa yang pandai akan menjadi semakin pandai, dan yang lambat dalam belajar akan semakin tertinggal. Lalu yang kelima yaitu pembelajaran yang dilakukan bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan pengiring pembelajaran. Hal ini berkenaan dengan hasil belajar yang dicapai. Lalu yang keenam, sasaran akhir pembelajaran ialah siswa dapat dengan mudah belajar. Jadi, dengan adanya perencanaan pembelajaran ini, siswa dapat menerima pembelajaran dan mengaplikasikannya dengan mudah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketujuh, yaitu perencanaan pembelajaran ini harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Variabelnya itu apa saja sih? Yaitu variabel kondisi, variabel metode, dan hasil belajar. Lalu yang terakhir ialah inti dari desain pembelajaran ini sendiri dibuat adalah untuk penetapan metode pembelajaran yang optimal dan tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran ialah seperti yang sudah tertera di slide, rumusan kualifikasi yang lebih spesifik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dimiliki setiap siswa setelah mengikuti setiap pokok materi pelajaran. Jadi dapat diartikan seperti ini. Perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk lebih menguasainya sepenuhnya bahan ajar atau materi, metode, penggunaan alat atau perlengkapan pembelajaran, dan membelajarkan siswa sesuai yang telah diprogramkan. Perencanaan pembelajaran ini juga bertujuan agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dan mencapai tujuan yang telah tertuang dalam kurikulum. Selain itu, tujuan perencanaan pembelajaran ini juga mempermudah guru atau sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih luas atau yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran. Maksudnya, dengan adanya perencanaan pembelajaran ini, dalam mengajar, guru tidak akan melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan oleh kurikulum dan sekolah. Materi yang diajarkan guru ini tidak akan melenceng atau keluar dari yang sudah ditetapkan. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah nilai keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Maksudnya adalah guru lebih percaya diri saat memberikan pembelajaran kepada siswa karena semua rangkaian proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran ini sudah disusun sedemikian rupa dalam rancangan pembelajaran yang telah dibuatnya. Lalu yang keempat yaitu membantu guru dalam mengenali kebutuhan, bakat, minat, dan mendorong motivasi belajar siswanya. Dengan adanya perencanaan pembelajaran ini, guru harus mengenali dan mengetahui masing-masing individu siswanya sebelum menyusun perencanaan pembelajaran agar dapat menentukan strategi apa saja, model apa saja, dan pendekatan apa saja yang cocok dan sesuai yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Lalu yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error. Jadi dengan adanya perencanaan pembelajaran ini, guru mempunyai acuan atau pedoman sehingga
kegiatan belajar mengajar tidak melenceng dari yang sudah diprogramkan. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, membantu guru dalam memelihara kegairahan belajar mengajar. Cakupan dan ruang lingkup perencanaan pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama, program pembelajaran. Yang dimaksud dengan program pembelajaran yaitu rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang bersenambungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pelaksanaan pengajaran. Yang dimaksud dengan proses pelaksanaan pembelajaran yaitu proses belajar mengajar sebagai inti dari aktivitas pembelajaran yang di dalamnya pelaksanaan sesuai dengan rambu-rambu yang telah disusun. Yang ketiga, hasil belajar yang akan dicapai. Maksud dari hasil belajar yang akan dicapai itu ada kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran. Ada 6 komponen instruksional dari slide tersebut. Yang pertama, materi pembelajaran. Yang dimaksud dari materi pembelajaran yaitu mempunyai tujuan pembelajaran untuk membantu guru dari kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan metode pembelajaran yaitu teknik yang harus dikuasai guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada siswa di kelas, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan belajar itu yang dimaksud seorang guru harus bisa menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang keempat, langkah-langkah interaksi pembelajaran. Ada 4 langkah-langkah interaksi pembelajaran. Yang pertama, murid dengan murid. Yang kedua, guru dengan murid. Yang ketiga, murid dengan sumber belajar. Dan yang keempat, murid dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan interaksi pembelajaran itu saat kita dalam proses pembelajaran kan kita ada interaksi guru sesama murid. Nah, itu penjelasan dari interaksi pembelajaran itu. Yang kelima, sumber belajar yang digunakan. Biasanya sumber belajar yang digunakan seperti buku. Yang kelima, evaluasi pembelajaran, yaitu suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajarannya yang ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis.